Balik lagi bersama saya dan kali ini saya akan membawakan sebuah penelitian di Cina mengenai pembangkitan manusia yang sudah mati. Bagaimana upaya dan tanggapan dunia mengenai hal ini? Kita akan bahas setelah intro berikut ini, guys. Manusia hidup di dunia ini hanya sekali, dunia yang bersifat sementara. Kata-kata ini sudah familiar di telinga kita. Tapi bagaimana jadinya jika hal itu sedikit diubah oleh tangan manusia? Sebuah organisasi bernama Shandong Yinfeng Life Science Research Institute yang berlokasi di Jinan, Cina, memiliki keinginan yaitu untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah meninggal. Organisasi yang berdiri pada tahun 2015 ini cukup mengejutkan dunia karena keinginannya yang di luar batas kemampuan manusia. Sudah kodratnya makhluk hidup atau makhluk yang bisa hidup pasti akan mati. Tetapi organisasi Yingfeng Life bercita-cita menghidupkan kembali manusia yang sudah menjadi mayat dengan menggunakan metode yang bernama cryogenics atau cryonics. Cryonics berasal dari bahasa Yunani yaitu cryos atau berarti dingin. Menurut Wikipedia, cryonics adalah penyimpanan mayat manusia atau kepala manusia yang sudah terpenggal dengan cara dibekukan pada suhu sekitar minus 169 derajat Celcius dengan harapan mayat tadi bisa kembali dibangkitkan di masa depan. Jadi intinya, cryonics adalah upaya pembekuan mayat manusia sampai nanti tiba saatnya teknologi bisa menghidupkannya kembali atau istilahnya menipu kematian. Di tempat penelitian Yingfeng Life, mereka memasukkan mayat yang ingin diawetkan ke sebuah kontainer berbahan stainless steel, berisi nitrogen cair super dingin dengan tujuan untuk menjaga organ-organ dari mayat supaya tidak mengalami pembusukan. Sebenarnya penggunaan metode cryonics ini bukan yang pertama kali dilakukan. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh akademis Amerika yang bernama Robert Eringer pada tahun 1962 melalui bukunya yang berjudul The Prospect of Immortality. Beliau mendirikan Cryonics Institute pada tahun 1976 di Michigan, Amerika Serikat sebagai tempat penelitian cryonics. Oleh karena itu, Robert Eringer diberikan julukan Father of Cryonics. Selain Cryonics Institute dan Yingfeng Life, ada juga beberapa organisasi yang meneliti cryonics ini, yaitu Alcor Life Extension Foundation di Amerika Serikat dan Cryorus di Rusia. Dari sekitar tahun 1962 sampai tahun 70-an ada banyak organisasi cryonics seperti ini. Tetapi upaya mereka kebanyakan gagal dan berakhir dengan menutup perusahaannya, dan mayat-mayat yang ada di perusahaan tersebut dibuang begitu saja tanpa ada sebuah pemakaman. Hingga saat video ini dibuat, tersisa 4 organisasi saja yang bertahan, yaitu satu di Cina, 2 di Amerika, dan satu lagi di Rusia. Manusia pertama yang direncanakan akan dihidupkan kembali bernama Du Hong, seorang penulis dari kota Chongqing dan editor novel science fiction berjudul The Three Body Problem yang mengisahkan tentang cryonics. Du Hong meninggal pada tahun 2015 karena kanker pankreas, menjalani metode cryonics di Alcor Life Extension Foundation di Amerika Serikat. Kenapa mayat Du Hong tidak ditempatkan di Yinfeng, Cina? Karena emang Du Hong itu kan orang Cina. Kenapa Du Hong tidak ditempatkan di Yinfeng, Cina? Karena mungkin Yinfeng yang baru berdiri di tahun itu belum memiliki fasilitas yang cukup mendukung. Hingga tahun 2020 tercatat ada sekitar 320 pasien yang dibekukan dan menunggu untuk dihidupkan kembali. Bahkan ribuan orang berbondong-bondong menandatangani sebuah perjanjian untuk menjalani cryonics setelah mereka meninggal. Sungguh orang-orang yang tidak menerima takdir Tuhan. Menurut laman berita South China Morning Post, di institusi Yinfeng Life ada 10 mayat manusia yang sudah dibekukan. Dan ada juga sekitar 60 orang yang bergabung untuk bisa menjalani cryonics. Bahkan ya, ada sebagian orang yang rela membayar untuk mendukung proyek ini. Mereka meyakini bahwa
suatu saat nanti teknologi medis manusia bisa mencapai membangkitkan manusia yang sudah mati. Aaron Drake merupakan direktur pusat Yinfeng Life yang bergabung pada tahun 2016, memiliki optimisme yang kuat terhadap penelitian cryonics ini. Dia yakin Yinfeng Life berpotensi lebih unggul dibanding 3 organisasi cryonics lain. Fasilitas-fasilitas yang disediakan juga dibuat lebih lengkap, dan mereka juga telah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit dan universitas di Cina. Yang lebih mengejutkannya lagi, pemerintah Cina bahkan mendukung proyek ini. Mereka ingin jika upaya Yinfeng Life ini tidak hanya sekedar membekukan tubuh. Mereka ingin cita-cita menghidupkan kembali manusia itu dapat terwujud secara nyata. Dari kutipan Aaron Drake, beliau mengatakan jika di Cina, proyek cryonics ini dapat berjalan dan mendapatkan banyak dukungan karena budaya mereka yang tidak terlalu terikat pada nilai agama yang memang berbeda dengan orang-orang di barat. Sehingga terasa wajar-wajar saja Cina melakukan proyek yang sedikit gila ini. Perlu kalian ketahui, sebelum usaha menghidupkan manusia ini dilakukan, negara Cina sudah pernah melakukan beberapa rekayasa genetik dan sempat dicekal oleh dunia. Di antaranya adalah rekayasa genetik bayi manusia serta rekayasa genetik simpanse dengan manusia. Dan mungkin kalian pernah dengar jika virus yang ada di sekitar kita ini merupakan kebocoran dari fasilitas penelitian di Cina. Kalau misalnya kalian pengen saya bahas tentang itu, kalian boleh komentar di bawah. Meski Aaron Drake sangat optimis dengan proyek cryonics, tetap saja ada kendala yang dialami. Aaron menjelaskan kendala terbesar ada pada prosedur transplantasi organ. Dan tiap orang butuh teknik yang berbeda untuk diawetkan. Untuk kalian yang nggak tahu apa itu transplantasi organ adalah operasi untuk memindahkan organ sehat dari seseorang untuk ditransplantasikan ke tubuh orang lain yang mengalami kerusakan atau kecacatan. Jadi bisa dibilang, proses cryonics ini dilakukan dengan cara memindahkan organ dari orang yang baru meninggal ke mayat yang akan di-cryonics atau dibekukan. Dengan catatan, organ yang diganti adalah organ yang sudah rusak dari mayat yang akan di-cryonics. Dan proses transplantasi ini harus dilakukan dengan cepat karena setelah sekitar 6 jam, organ dari orang yang baru mati akan mengalami kerusakan. Itulah yang menjadi masalah bagi Yinfeng Life atau Aaron Drake. Kurangnya kesempatan untuk mendapatkan organ yang layak dari seseorang yang telah meninggal. Meski begitu, penelitian cryonics tetap berlanjut dan dikembangkan. Yinfeng Life juga sedang menerapkan cryonics ini untuk mengobati manusia yang terkena serangan jantung, stroke, dan trauma tumpul. Trauma tumpul itu semacam cedera atau luka pada jaringan tubuh yang diakibatkan oleh kekerasan mekanik atau pukulan benda tumpul kayak batu atau kayu, sehingga si penderita mengalami trauma pada tubuhnya. Kayak mungkin contohnya geger otak. Koreksi aja saya kalau misalnya salah ya. Kendala lain yang dialami oleh organisasi luar Cina seperti Cryonics Institute dan Akor yaitu ada pada segi regulasi. Mereka terhalang dari perizinan pemerintah Amerika Serikat. Cryonics ini dinilai bertentangan dengan etika dan takdir Tuhan. Di Amerika, Akor tidak bekerja sama dengan fasilitas medis manapun, sangat berbeda dengan Yinfeng yang bekerja sama dengan banyak rumah sakit dan universitas. Mereka tidak memiliki izin medis untuk beroperasi, oleh karena itu Akor harus mengikuti hukum di bawah industri pemakaman Amerika. Dan penelitian cryonics mereka yang dianggap hanya sebagai pemakaman beku. Jadi kuburan dianggap kuburan, cuman mayatnya dibekukan gitu. Begitu halnya dengan Cryorus di Rusia. Organisasi tersebut terganjal oleh persoalan regulasi, nilai etika, dan agama. Cryonics adalah teknologi dengan prospek yang hidup, begitu kata Aaron Drake. Tapi, apakah yang akan terjadi bila cryonics ini benar-benar terwujud? Meski usaha Yinfeng Life saat ini belum menemukan hasil, beberapa kemungkinan hal yang terjadi pada pasien cryonics sudah diperkirakan. Yinfeng Life memperkirakan jika tubuh manusia yang telah hidup kembali harus beradaptasi lagi. Mentalnya kemungkinan akan sedikit terganggu atau berbeda dari manusia kebanyakan. Pergerakan fisiknya pun mungkin akan terhambat dan ingatan di otak mereka tentang kehidupan sebelumnya bisa saja masih ada atau hilang sepenuhnya. Sebenarnya agak ngeri juga sih kalau hal ini bisa berhasil. Manusia yang dihasilkan tidak akan sesempurna dengan ciptaan Tuhan.
Tapi balik lagi ke dasarnya, setiap makhluk hidup pasti memiliki jiwa atau nyawa. Manusia yang hidup pasti memerlukan nyawa, bukan? Apa Cryonix bisa membuat tubuh yang sudah mati jadi memiliki nyawanya kembali? Tuliskan pendapat kalian di komentar di bawah. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, Cryonix ini ditentang di berbagai negara. Tapi bagaimana jika Cryonix ini dilakukan di Indonesia? Pasti kalian juga udah tahu kalau di Indonesia ini salah satu negara yang paling religius. Proyek ini sudah pasti akan ditentang oleh masyarakat Indonesia. Manusia sudah mendapatkan takdir kematiannya masing-masing dan itu tidak bisa diubah. Selain bertentangan dengan agama, biaya penelitian Cryonix ini tidaklah murah. Dikatakan untuk memulainya saja diperlukan biaya minimal 3 miliar rupiah. Bayangkan, ku beli seblak 3 miliar rupiah guys. Bayangkan jika ditambah dengan biaya fasilitas dan kebutuhan lainnya. Uang sebesar itu lebih baik digunakan untuk hal yang berguna dan masuk akal lah. Terlebih lagi, Cryonix tidak bisa menjanjikan keberhasilannya guys. Itu dia tadi pembahasan mengenai usaha atau penelitian pembangkitan orang yang sudah mati di Cina. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian percaya upaya pembangkitan manusia yang sudah mati ini akan berhasil di masa depan nanti? Atau kalian lebih percaya kalau misalnya semua makhluk yang sudah mati tidak akan kembali hidup ke dunia ini? Kalau kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like. Kalau misalnya kalian tertarik untuk di Cryonix atau mau kerja di Yinfeng Life, jangan hubungi saya karena saya bukan orang dalam. Kalau misalnya kalian mau request kasus konspirasi atau misteri, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Thank you for watching and I will see you in the next video guys.